Macam-macam cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama telah merinci beberapa cara yang berbeda yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Cara turunnya wahyu itu ada kalanya itu berupa suara gemerincing lonceng atau silsilatul jaros. Ini adalah cara yang paling berat dan paling sering dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menggambarkan pengalaman ini sebagai suara yang sangat kuat dan gemerincing seperti lonceng. Ketika wahyu datang dengan cara ini, Nabi Muhammad SAW merasa sangat berat. Wajah beliau akan memerah dan mengeluarkan keringat, bahkan di hari yang sangat dingin, saking beratnya wahyu yang turun dengan cara ini. Jadi jika beliau sedang menunggangi unta, unta tersebut pun akan berlutut karena beban wahyu yang begitu berat. Jadi cara ini, cara yang diyakini merupakan cara yang paling sering digunakan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi gemerincing lonceng, dan itulah wahyu yang turun dengan cara yang paling berat bagiku. Kedua, ada cara turunnya wahyu, yaitu penampakan malaikat Jibril dalam bentuk wujudnya yang asli. Ini adalah cara yang sangat jarang yang terjadi dan hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW cuma beberapa kali, yaitu malaikat Jibril menampakkan diri dalam wujud aslinya yang sangat agung, seperti yang pernah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm. Itu wujud Jibril memiliki 600 sayap dan memenuhi ufuk, memenuhi penjajahan langit. Jadi wahyu yang turun dengan cara ini, yaitu penampakan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya aslinya terjadi hanya 2 kali menurut riwayat dari para sejarawan sirah nabawiyah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha selama pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, saat malaikat Jibril menampakkan diri di langit dan menyampaikan wahyu kedua, itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ketiga, dengan cara bisikan hati atau Ruhul Amin. Jadi cara ini adalah cara yang paling lembut dan mudah bagi Nabi Muhammad SAW. Wahyu datang langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW tanpa perantara suara atau penampakan fisik.
Nabi Muhammad SAW merasakan kehadiran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan pikiran beliau. Seolah-olah pesan ini, wahyu ini dihembuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak melihat malaikat Jibril, tetapi yakin bahwa pesan ini itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara penyampaian wahyu dengan cara bisikan hati Ar-Ruhul Amin. Terus ada cara yaitu melalui mimpi yang benar atau ru'yatus shadiqah. Jadi dengan cara ini, mimpi yang benar ini bisa datang melalui mimpi yang benar dan jelas yang menjadi kenyataan. Mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Nabi Muhammad SAW melihat sesuatu dalam tidurnya, dan hal itu benar-benar terjadi persis seperti yang beliau lihat dalam mimpinya. Itu wahyu Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan cara melalui mimpi yang benar, yaitu ru'yatus shadiqah. Wahyu yang datang melalui mimpi ini datang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, itu dimana beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Wahyu ini datang melalui mimpi. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa wahyu pertama yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui mimpi yang benar atau ru'yatus shadiqah. Terus ada cara lain, itu cara penyampaian wahyu malaikat Jibril dalam bentuk wujud manusia. Jadi terkadang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud seorang manusia. Ya, jadi Jibril yang biasanya datang dalam wujud seorang laki-laki yang tampan dan bersih, yaitu yang dikenal dengan Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, salah satu sahabat Nabi yang berparas menawan. Diriwayatkan yang paling terkenal adalah saat Jibril datang dalam wujud seseorang laki-laki yang tak dikenal dan menanyakan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Di hadapan para sahabat. Peristiwa ini dikenal sebagai hadisul Jibril. Para sahabat tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah malaikat Jibril sampai malaikat Jibril itu pergi, para sahabat lagi mengetahuinya. Selain cara-cara di atas, cara-cara penyampaian wahyu di atas, ada suatu kejadian khusus yang terjadi saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Ini terjadi saat beliau berada di Sidratul Muntaha, dan di momen inilah peristiwa ada perintah sholat 5 waktu diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Momen ini merupakan cara wahyu yang paling istimewa dan paling tertinggi. Terhalangnya setan dari mencuri berita-berita langit saat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kondisi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, atau kondisi sebelum kenabian, itu
para jin dan setan memiliki kemampuan untuk naik ke langit, mencuri, mendengarkan berita dari para malaikat, lalu membisikkan kepada para dukun, para ahli nujum, yang akhirnya para dukun ini akan mencampurkan berita-berita tersebut dengan berita-berita tambahan yang mereka tambahi sendiri dengan kebohongan, sehingga terkadang 1 dari 100 ramalan dari para dukun ini menjadi kenyataan, dan ini membuat banyak orang percaya pada ramalan-ramalan mereka. Nah, kondisi ini menciptakan kekacauan di kalangan manusia, di mana banyak orang lebih mempercayai ramalan dukun, mempercayai ramalan ahli nujum daripada kebenaran itu sendiri. Jin dan setan pada saat itu memanfaatkan celah ini untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Itu kondisi sebelum kenabian, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Pada waktu turunnya wahyu dan pada waktu Nabi Muhammad SAW diutus, itu ketika Al-Quran mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akhirnya menetapkan penjagaan yang sangat ketat di langit. Jin dan setan yang mencoba mencuri dengar, yang mencoba mendengarkan, yang mencoba mencuri mendengar berita-berita dari langit, akhirnya akan diserang dengan panah-panah api yang sangat panas. Peristiwa ini secara langsung, peristiwa ini diceritakan secara langsung dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Jin. Akhirnya apa yang terjadi dengan penjagaan yang ketat ini? Akhirnya ketika jin dan setan terhalang, mereka akhirnya menjadi bingung. Mereka akhirnya berkumpul dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka akhirnya menjelajahi bumi, mencari penyebabnya. Akhirnya sekelompok jin tiba di sebuah lembah, di mana mereka mendengarkan Nabi Muhammad SAW sedang sholat subuh dan membaca Al-Quran. Mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dan langsung memahami bahwa inilah penyebab terhalangnya mereka untuk mendengarkan kabar-kabar langit. Dan kondisi ini dianggap mereka kondisi yang tidak lumrah. Artinya biasanya mereka bisa mencuri kabar-kabar langit, akhirnya tertutup. Nah, inilah penyebabnya, adanya Al-Quran yang diturunkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang mutlak, yang bahkan diakui oleh jin. Mereka tahu bahwa berita dari langit yang dulunya mereka curi adalah berita yang tidak sempurna, yang dicampuri kebohongan. Namun saat mereka mendengarkan Al-Quran, mereka menyadari bahwa ini adalah kalam Allah yang paling sempurna, yang paling benar, yang tidak bisa ditiru atau diserupai oleh kebohongan. Nah, hikmah yang terjadi dengan peristiwa ini yaitu ditutupnya dan dijaganya kabar-kabar langit dari jin atau setan yang mau mencuri kabar tersebut adalah menjaga kemurnian wahyu. Jadi ini adalah tanda bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh Al-Quran adalah murni dan terlindungi dari campur tangan setan. Tidak ada satupun ayat atau kata-kata yang disupi atau diubah. Hikmah lain yaitu
mengakhiri era ahli nujum dan era dukun dengan terputusnya sumber informasi bagi setan, bagi jin. Akhirnya ramalan-ramalan dukun, ramalan-ramalan ahli nujum tidak lagi bisa menjadi kenyataan. Ini mengakhiri era di mana orang-orang yang percaya pada ramalan palsu dan mendorong mereka untuk mencari kebenaran dari Al-Quran dan dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hikmah di balik ini itu ada hikmah bukti kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa beliau membawa risalah yang begitu penting sehingga langit dan bumi pun diatur ulang untuk penjagaan ini. Nabi Muhammad SAW setelah turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir rabbaka fakabbir. Setelah turunnya surat Al-Muddatsir, Nabi Muhammad SAW secara resmi diperintahkan untuk melakukan dakwahnya, untuk memulai dakwahnya. Periode dakwah ini tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW secara serentak dan langsung secara terbuka, melainkan melalui beberapa tahapan yang strategis, yaitu mengingat kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu masih kuat dengan tradisi jahiliyahnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW ketika turunnya surat Al-Muddatsir ini, beliau sekitar selama 3 tahun sejak wahyu kedua turun, surat Al-Muddatsir turun. Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa masyarakat Mekah sangat terikat pada tradisi nenek moyangnya, tradisi jahiliyahnya. Jika dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW secara terbuka, pasti akan menimbulkan penolakan yang luar biasa dan perlawanan yang sangat masif. Oleh karena itu, beliau memilih untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada orang-orang terdekat yang beliau percaya. Ini menjadi fondasi awal dakwah beliau. Adapun tokoh-tokoh orang-orang pertama yang masuk Islam atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi di lingkaran orang-orang terdekat beliau dan orang-orang yang dipercaya beliau, yaitu keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang paling setia. Orang-orang pertama kali masuk Islam itu termasuk istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau Zaid bin Harisah, mantan budak beliau yang akhirnya diangkat menjadi anak angkat beliau. Setelah datangnya Islam, anak angkat ini dihapus. Ada Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, dakwah sembunyi-sembunyi beliau ini akhirnya menyebar ke beberapa pemuka-pemuka Quraisy seperti Utsman bin Affan, Zaid, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua
beriman secara diam-diam, dan mereka semua memiliki tempat untuk berkumpul, yaitu di rumah Arkam bin Abil Arkam yang terletak di Bukit Sofa, yang rumah ini sangat strategis karena tidak berada di pusat kota dan jauh dari keramaian, sehingga jarang orang untuk melewati rumah ini. Rumah ini menjadi pusat kegiatan dakwah, tempat mereka belajar Islam, belajar untuk beribadah, dan tempat untuk menjadi wadah bagi mereka untuk saling menguatkan dan meneguhkan keimanan satu sama yang lain. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan menurut riwayat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini ada sekitar 40 orang yang masuk Islam. Akhirnya apa? Akhirnya setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, dan dengan ditandainya wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Hijr. Setelah turunnya perintah untuk dakwah terang-terangan, langkah pertama Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW akhirnya mengumpulkan atau mengundang seluruh kerabat beliau dari Bani Hashim, Bani Muthalib dalam satu tempat. Akhirnya beliau naik ke Bukit Sofa dan bersuruh kepada mereka dengan kalimat seperti ini: jika aku beritahu kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya padaku? Mereka akhirnya menjawab, ya, kami percaya karena kami tidak pernah melihat engkau berbohong. Setelah mendapat pengakuan itu, akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian akan datangnya azab yang pedih di hadapan kalian. Seketika reaksi keras muncul dari paman beliau, yaitu Abu Lahab, yang mencemooh dan mengutuk Nabi Muhammad SAW. Reaksi ini menjadi sinyal dimulainya fase perlawanan dari kafir Quraisy. Dengan adanya dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, akhirnya memicu perlawanan yang hebat dari kaum musyrik Quraisy. Mereka merasa ajaran Islam mengancam 3 hal utama bagi mereka, yaitu mengancam kepercayaan mereka, di mana Islam itu menuntut pengakuan Allah itu satu, yang bertentangan dengan praktek mereka yang menyembah berhala. Kedua, tradisi leluhur orang kafir Quraisy, yang dimana mereka sangat bangga dengan tradisi nenek moyang dan menganggap ajaran baru Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sebagai penghinaan terhadap mereka. Ketiga, akan mengancam kekuasaan dan ekonomi bagi orang kafir Quraisy, di mana pemuka Quraisy ini khawatir Islam akan merusak status sosial dan ekonomi mereka.
terutama mereka menguasai Ka'bah yang menjadi pusat peribadahan dan perdagangan. Akhirnya apa? Akhirnya kafir Quraisy ini melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, seperti penyiksaan, penghinaan dan penolakan kepada Nabi, tekanan kepada keluarga Nabi. Nah, semua itu dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghadang atau menghentikan Nabi Muhammad SAW.